kita juga agak kaget ketika memang si tersangka, si pemilik barang itu tidak diperiksa atau tidak di BAP atau tidak kita lihat dalam pemeriksaan, tahu-tahu berkas ini sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Agung sebagai tersangka. Kapan disidiknya, kapan diperiksanya. Nah inilah yang hukum kita lihat memang jadi compang-camping. Inilah yang bisa ya, kalau tidak ada suatu tindakan tegas, pasti rakyat itu kan pesimis. Ya. Bahaya Bang, kalau dalam negara rakyat sudah apatis ya. Nggak mau tahu lagi, terserah kalian lah, terserah pejabat, terserah presiden, terserah ini lakukan apa saja. Rakyat sudah apatis, itu kan bahaya. Harapan saya penuh kepada Presiden bahwa beliau mampu untuk memberantas korupsi dan menggolkan undang-undang perampasan aset para koruptor. Karena itulah cikal bakalnya supaya para koruptor ini takut dan mereka yang berkeinginan memakan uang rakyat, mereka hentikan, mereka stop karena ada ultimatum dari Pak Presiden dalam ketegasannya itu. Mereka akan dihukum seberat-beratnya, kalau perlu dihukum mati. Ini kan KUH pidana kita mesti sedikit diperbaiki. Hukuman mati itu bagi para koruptor, ya. Tidak hanya negara dalam keadaan gawat baru mereka bisa dihukum mati, tetapi diperbaiki lagi, direvisi lagi. Nah, semua kita kembalikan kepada Pak Presiden supaya memang pemerintah bisa berkoordinasi dengan Senayan bagaimana undang-undang ini harus goal. Kalau enggak, Pak Presiden 3 bulan ini keluarkan Perpu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam juga buat seluruh para penonton Unpacking Indonesia dimanapun berada. Salam buat Bang Muarakarta Simotupang. Ya, sahabat, kakak, abang, guru saya juga, ya, senior saya, macam-macam kalau hubungan dengan Bang Muarakarta ini. Apa kabar Bang? Alhamdulillah kabar baik. Selalu mengikuti perkembangan Bang Julvan juga. Tapi lama kita nggak basuh ya Bang. Karena kelamaan di Iran kali Bang Julvan. Bukan, sakit Bang. Tapi udah sembuh kan sekarang. Sekarang udah sembuh, udah bisa bikin review sama Budius ya kan. Ya, tapi kalau lihat negara begini sakit lagi dong nanti. Aduh, iyalah. Apalagi kasus hukumnya Bang ya. Makanya saya ngundang Abang ini untuk ngobatin sakit saya juga mengenai hukum ini Bang. Mudah-mudahan deh. Nah, ini ke depan kita bisa jadi lihat. Abang coba lihatlah bahwa semakin presiden kita ini mempunyai niat serius memberantas korupsi, ya, semakin kita lihat korupsi menggila-gila. Iya. Termasuk yang terakhir 450 berapa tuh miliar ya? Iya. Yang ketahuan. 74 ton emas. Tapi emas katanya itu emasnya sekarang palsu katanya. Cuman lapisannya aja emas, dalamnya baja putih. Tahu mana yang bener ini? Ada mungkin. Inilah. Ngaku aja kenapa tipu-tipu lagi, capek kita. Karena yang punyanya pun nggak ada di tempat, lagi umroh. Akhirnya kita anak Medan bilang, suka-suka kalian lah. Ya kan? Udah frustrasi, kalau rakyat udah frustrasi kan suka-suka kalian lah. Iya. Ya kan? Yalah, kita semua udah pada patah hati nih ngeliat Republik nih. Jadi Abang menilai bagaimana kasus hukum seperti ini? Ya, jadi memang kita lihat, memang kasihan lihat Pak Prabowo yang kita pilih bersama ya, sampai 58%. Tapi ternyata semua yang ada di sekitarnya itu tidak memberikan apa yang terbaik kalau saya dari sisi saya ya. Karena semakin banyak koruptor yang ditangkap,
semakin merajalela koruptor itu muncul. Iya. Jadi saya nggak lihat mereka itu takut sama presiden, Iya. tidak takut sama Pak Prabowo ya. Nah kalau udah seperti itu nggak ada takutnya, berarti hukum kita yang tidak beres. Artinya pelaksanaan dari Penegak hukum itu, nah inilah yang kita tidak lihat, hukum itu bisa mengayomi orang-orang yang jujur. itu. Mengenai persaingan institusi, Bang, kejaksaan dengan polisi, bagaimana Abang melihatnya? Kan gini, ini kan digambarkan seperti itu kan. Kita kan kalau saya karena bukan ahli hukum, tentu saya melihatnya dari segi pengamat yang ada di media sosial. Iya. Kan bahwa kok tiba-tiba kasusnya dilimpahkan kepada kejaksaan. Sebelumnya tiba-tiba orang menjadi tersangka. Kan? Iya. Jadi Abang melihat ini hukum ini seperti apa? Ya, sangat kita sedih ya. Ketika ada informasi salah satu petinggi di Kejaksaan Agung itu melakukan korup lah kalau saya bilang. Karena memang terlihat memang uang yang ditemukan di tempat tinggalnya yang disentul ya. Itu setelah dicek di Sentul City, siapa yang beli, kapan, dan atas nama sertifikat rumah itu, yang rumah mewah. Nah ternyata memang petinggi kita yang memang sudah tempo hari mungkin karena sudah mendapat informasi ngambil ancang-ancang berangkat umroh. Nah mungkin juga intelijen dari kepolisian cepat bergerak sehingga langsung dengan timnya Kortas itu kalau nggak salah dibentuk tuh. Nah melakukan pertama di Cipete, terus di beberapa tempat, terakhir di Sentul City. Nah di Sentul City lah baru diketemukan hampir 500 miliar Bang Julpan itu. 74 ton. Dan emas batangan 74 ton. Isu terakhir berkembang lagi sekarang itu ada yang punya dan itu isinya bukan emas asli. Cuman luarnya aja katanya. Luarnya emas kuning, dalamnya emas putih. Lebih mahal lagi Bang. Kalau emas, tapi kalau itu baja putih kan kita nggak tahu. Tapi itulah rumornya ya. Nah akhirnya memang kita juga agak kaget ketika memang si tersangka, si pemilik barang itu tidak diperiksa atau tidak di BAP atau tidak kita lihat dalam pemeriksaan, tahu-tahu berkas ini sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Agung sebagai tersangka. Kapan disidiknya, kapan diperiksanya. Nah inilah yang hukum kita lihat memang jadi compang-camping. Nah inilah makanya kami memang ingin sekali Pak Prabowo itu dalam hal hukum itu lebih tegas. Kan selama ini cuman baru retorika. Tetapi untuk mulai menangkapi para koruptor, mungkin Kejaksaan Agung udah mendapat sinyal. Nah sinyalnya mungkin volumenya pun sama dengan di kepolisian. Jadi Jaksa Agung menangkap polisi, polisi menangkap Jaksa Agung. Menangkap orang kejaksaan. Nah artinya inilah yang memang sekarang menjadi tontonan yang tidak sedap. Apalagi kita praktisi hukum itu melihat kok seperti ini hukum kita. Nah, itulah makanya kalau saya bilang pada sore hari ini orang tidak takut lagi korup ya karena memang kita tidak pernah lihat ada hukuman yang membuat mereka jerah. Ya tapi kalau rakyat kan takut juga Bang. Mau negosiasi bagaimana rakyat kalau salah? Nggak bisa. Kalau saya sama pejabat tinggi kan masih bisa. Iya inilah Bung Julpan. Jadi memang kan kalau kita bilang hukum itu memang tumpul benar-benar ke atas dan tajam ke bawah, ya ini kita udah lihat sendiri fakta. Jadi bukan lagi cerita ya, ini udah fakta. Kalau nggak punya uang, jangan berperkara. Karena kita sendiri akan rugi. Nah karena memang hukum itu tidak pernah memihak kepada orang kecil. Tidak pernah memihak kepada orang yang tidak punya uang. Kenyataan, saya sebagai praktisi hukum pun di lapangan merasakan seperti itu. Banyak sekali broker jual beli pasal. Oh, jadi sebenarnya letak masalahnya secara prinsipnya di mana Bang? Ya karena itu tadi tidak ada
hukuman yang membuat seseorang pelanggar hukum itu jerah, tidak takut, ya, karena dia tahu dari oknum kepolisian dikirim ke oknum kejaksaan, jaksa penuntut umum, kirim ke pengadilan, ini seirama. Kalau bahasa Jawanya wani piro. Kita tuh serang aja, artinya kita terbuka ya supaya memang benar-benar dibenahi semua. Kami dulu sempat bangga ketika Pak Prabowo itu menaikkan tunjangan hakim segala macam itu 280%. Sehingga hakim itu memang bekerja atas nama keadilan dan mewakili ketuhanan yang ada di bumi ini. Tapi ternyata ya seperti itu, apalagi oknum jaksa. Ini mau kita pakai pasal berapa nih supaya tuntutannya nanti bisa ringan. Nah, di oknum kepolisian pun seperti itu. Itulah yang memang artinya janganlah kita berperkara ketika kita tidak punya uang. Atau tidak punya jabatan. Ya kalau penguasa kan memang suka-sukanya kan. Entah dari mana pun dia bisa sulap untuk membayar pasal itu. Jadi kita memulainya dari mana ini kan untuk menegakkan keadilan ini kan sulit nampaknya. Kalau abang melihat dari mana? Kalau saya 2 tahun yang lalu sudah berteriak supaya memang para koruptor itu dijerat dengan hukum seberat-beratnya dan asetnya dirampas. Artinya kita perlu satu payung hukum. Ada undang-undang perampasan aset para koruptor. Ya. Nah ini kan nggak jalan. Katanya tempo hari presiden yang lama bilang udah saya sampaikan di balik. Nah, sekarang kita dengar lagi cerita terakhir sesudah kasus Jampitsus, Pak Febri, bahwa DPR RI di Senayan sudah menolak, tidak akan meneruskan, menggolkan pembahasan undang-undang perampasan aset para koruptor. Saya berteriak lagi, ya Pak Presiden kan bisa mengeluarkan perpu supaya mereka memang benar-benar takut dan tidak berani menyentuh uang haram itu gitu. Nah tapi kan belum juga Pak Presiden melakukan itu, baru wacana. Ya kita lihat kemarin Bapak juga berpidato, itu mesti kita rampas aset-asetnya milik negara yang dicuri oleh para koruptor. Nah yang ada itu kan di sekitar beliau juga. Nah ngapain kita berburu ke Antartika kalau memang di sekitar kita masih berkeliaran. Itu Bung Julpan. Ya jadi rumit ya kalau kita lihat ini. Karena kalau di dalam Islam itu kan ada hadis itu Bang. Ibda binafsih gitu kan. Yeah. Mulailah dari dirimu sendiri. Yeah. Jadi para pemimpin itu mulai dari dirinya sendiri untuk memang tidak melakukan jiwa-jiwa korup. Yeah. Sehingga akan diikuti oleh yang bawah. Mereka juga akan mengikuti pemimpin yang bersih yang tidak korup kan gitu. Nah itu memang kan dalam satu negara diperlukan Bang. Pak Prabowo istilahnya ingin memulai itu kan. Iya. Ingin memulai dengan satu langkah positif bahwa beliau tidak akan melakukan korupsi dan diharapkan kepada pembantu-pembantunya juga tidak melakukan korupsi. Ternyata lingkungan pembantunya sendiri yang terdekat, Jaksa Agung kan dekat, institusi lain dekat, itu yang membuat yang melakukan korupsi kan gitu. Itu repotnya kita Bang. Nah itu, jadi kalau Bung Julpan udah nanya seperti itu, saya sebagai praktisi hukum juga memang ya nggak ada, semua kembali kuncinya kepada Pak Presiden, tegas dan memang berani. Ya, nah jadi ini kan kalau saya lihat ini ada kekuatan, satu yang mengendalikan Kejaksaan Agung, satu yang mengendalikan kepolisian, terus satu lagi di tengah yang memang udah damai-damai loh di depan masyarakat, besok-besok tergantung kalian seperti apa. Tapi jangan tunjukkan ke rakyat bahwa antar lembaga bersaing untuk saling menangkap. Nah kalau ini sudah ada kerjasama seperti ini, nah ini yang kita takutkan, ya artinya mereka udah nggak mau peduli, ya apalagi kemarin juga ada statement
dari Kejati apa dari Kejagung saya nggak tahu, bahwa jangan pernah ganggu MBG biar itu berjalan. Nah ini kan semua berangkatnya dari MBG tempo hari. Iya. Nah kalau MBG sudah seperti itu berarti Koperasi Merah Putih pun bersih, harus memang ya harus bersih. Tapi kemarin saya baca lagi belanja sepeda motor tuh berapa triliun. Nah apa benar seperti itu? Nah, inilah yang memang Ya, jadi inilah yang bisa ya, kalau tidak ada suatu tindakan tegas, pasti rakyat itu kan pesimis. ya Bahaya Bang, kalau dalam negara rakyat sudah apatis ya. Nggak mau tahu lagi, terserah kalian lah, terserah pejabat, terserah presiden, terserah ini lakukan apa saja. Rakyat sudah apatis itu kan bahaya. gini Bung Julpan, rakyat kita ini memang semuanya kalau saya perhatikan nerimo aja ya. Apatisnya pun apatis diam, beda dengan di luar ya. Terus mungkin kayak di Nepal itu kan bergerak mereka kan. Nah kalau di kita ini kan rakyat itu kalaupun nggak makan ya tidur aja di rumah. Ya. Nah ini yang kita harapkan memang mahasiswa bisa mengontrol roda pemerintahan ini seperti apa, bisa memberikan masukan. Karena saya nggak lihat kalau Senayan itu mewakili konstituennya. Makanya Senayan, rakyat nggak makan, rakyat mati ya biasa aja. Jadi memang tinggal mahasiswa dengan media, dengan para mereka yang kritis. Kalau politisi yang di partai-partai itu udahlah, yang penting partainya selamat, partainya dapat bagian, ya lebih baik diamlah daripada nanti jadi terusik. Saya pikir itu yang menjadi kunci. Ya karena kan kalau kita lihat Bang, pola hidup ya. Pola hidup orang tidak sanggup lagi hidup dengan sekedar kebutuhan dan kecukupan, tapi mau yang berlebihan. Ya, Kan itu. Orang ingin hidup berlebihan. Makanya prinsip ekonomi itu sudah berubah. ya. Prinsip ekonomi itu kan untuk memenuhi kebutuhan manusia kan. Nanti dulu Bung Julpan, saya kurang sependapat tuh. Karena gini, jadi rakyat itu saya lihat masih nerimo. Ya, dia di PHK. Karena kesempatan pun dia tidak ada. Nah, jadi memang yang di level atas inilah yang mesti memikirkan rakyatnya. Ya, turun benar-benar ke bawah. Senayan itu benar-benar ke konstituennya. Jadi jangan kita balik kalau kita sudah diam itu karena kita menerima keadaan itu. Tidak. Mereka memang tidak bisa berbuat apa-apa. Satu, masalah perut. Kedua, masalah kesehatan. Ketiga, masalah pendidikan anak-anaknya. Ini yang makanya kita keterbelakangan terus. Karena memang tidak ada perhatian dari pemimpin kita negara kaya, tapi rakyatnya miskin. Jadi kan maksud saya tadi Bang, bahwa sebenarnya sekarang udah dibalik. Bahwa prinsip ekonomi kepuasan manusia tidak terbatas. Ya memang mana ada kepuasan terbatas Bang. Ya. Punya satu pulau pengen 2 pulau. Punya satu pesawat pengen 2 pesawat. Ya kan? Macam-macam kan. Ya. Semuanya mau berlebih-lebihan kan. Ya. Sehingga orang tidak merasa cukup. Itu kalau penguasa. Ya kan, kalau rakyat ya memang bilang apa? Nggak bisa apa-apa lah. Bisa naik ojek aja pun udah bagus. Ya makanya sekarang kan yang paling diharapkan Bang ya, kalau menurut saya, rasa sayang dan rasa cinta kepada rakyat. Ya. Itu yang hilang Ya. dari. Kecuali Pak Prabowo ya selalu disampaikan saya mati hidup untuk rakyat saya. Ya sebagian besar pejabat kita kan nggak ada lagi, udah nggak peduli. Apalagi Abang bicara tadi anggota DPR, Iya. pimpinan-pimpinan partai. Mana mereka peduli dengan masalah konstituennya, Iya. ya kan? Yang teriak-teriak di MBG ini ada yang makanan rusak misalnya, Iya. walaupun sebagian kecil ya. Tapi kan itu media sosial, netizen, ya kan? Iya. Gen Z itu yang lebih berteriak. Dari partai politik kan nggak ada. Iya. Apa mungkin mereka menerima juga, ya kan? Iya, pasti dapat 1 titik apa 2 titik atau 3 titik kan. Oh udah lumayan Bang, 1 titik aja udah bisa tidur itu, nyaman itu. Iya. Nah, jadi kita ini memang
sekarang ini di hadapan satu persoalan. Iya. Yang itulah kata Pak Prabowo kan paradok Indonesia. Negara kaya, sumber daya alam banyak, Banyak. sumber daya manusia banyak, kemudian mineral ada, segala macam ada, perikanan segala macam, Iya. tapi rakyatnya hidup dalam keadaan serba Miskin. kekurangan, serba miskin. Iya. Kan dulu kita bilang, wah karena penduduk kita kan 270 juta. Cina 1,7 miliar. Iya. Tapi kok bisa dia sejahtera? Iya. Xi Jinping itu Bang ya, kalau saya baca, di mana daerah-daerah yang slum, yang miskin, dia datang. Iya. Datang, dia ajak menteri, pimpinan partai, dia bilang, saya tidak mau di sini sekian bulan lagi masih ada yang miskin. Iya. Tegas dia. Berubah. Iya. Makanya Pak Prabowo sendiri mengakui bahwa Cina sukses di dalam mengatasi kemiskinan. Iya. Nah, sementara kita enggak. BUMN kita semakin lama semakin berkurang karena rugi tidak efektif dilikuidasi. Tahun-tahun ini mungkin ada beberapa ratus BUMN yang ditutup. Sementara di Cina 150.000 BUMN berkembang sekarang Iya. di tiap daerah. Jadi kadang-kadang gimana Bang ya? Kita tidak mau ngomong, kalau kita yang politisi, pengamat, praktisi hukum, pengamat hukum, kalau nggak ngomong kan sakit jiwa kita, tekan batin. Ya, kita kan peka terhadap rekan kita, rakyat kita kan. Ya, jadi rakyatnya Pak Prabowo. Jadi kita ngomong ini bukan karena benci, karena iri, karena apa yang, karena kita merasakan apa yang dirasakan denyut nadi rakyat ini yang dalam kesulitan. Gitu loh. Nah ini harus dipahami gitu loh. Bukan ini benci sama partai politik, benci sama DPR, benci sama pejabat, nggak ada urusan. Iya betul. Kita bersyukur kalau kalian bisa kerja dengan bagus. Iya. Selamat dunia akhirat kan gitu. Iya. Ya artinya dosanya lu tanggung sendiri lah. Nah jadi memang itu tadi kembali lagi ke Bung Julpan itu penegakan hukum yang memang di kita masih seperti karet. Kalau saya bilang tarik ulur dan lihat siapa yang bermasalah dengan hukum dan semua bisa diatur. Nah kalau sepanjang hukum belum menjadi panglima di negara hukum ini, ya saya pikir seperti ini. Beda dengan di Cina, Xi Jinping itu si koruptornya dihabisin di tempat, keluarganya tidak diberi kesempatan, hartanya semua disita. Sampai cucunya pun tidak boleh masuk di universitas ternama dan tidak boleh berbisnis. Itulah kejamnya, artinya demi memang negara gitu. Nah kalau punishment ingin menjadi sebagai contoh lah. Iya. Jangan lagi mengikuti cara-cara yang salah. Kalau di kita kan kemarin yang baru keluar dari Sukamiskin sekarang udah bikin partai. Oh iya. Nah, kan? Juga tuh siapa itu Bang? Waduh, itu ada di situ di daerah Sultan Agung situ kan. Partai apa namanya itu? Baru keluar. Si Jul, siapa itu yang lari ketangkap di Bogota itu? Oh, ini siapa? Lupa saya namanya. Nah, itu kan udah Demokrat dulu kan? Iya, betul, bendaharanya. Dia kan udah ketua umum sekarang. Partai ya? Partai gedungnya besar, bahkan udah membebaskan yang ada hotel di situ udah dibebaskan. Duit dari mana? Ini kan negara yang memang unik. Ya. Jadi kasihan Pak Prabowo kalau dia keluar negeri kan pidatonya hebat ya kan apa, tapi kondisi negara seperti ini. Nah itu kan bukan dia aja, jadi udah banyak sekarang yang alumni Sukamiskin sudah mulai tampil lagi. Nah, rakyat kita kan memang pelupa kan, cukup toleran lah, ya udahlah. Nah itulah yang memang kita tidak lihat bahwa hukum itu benar-benar bisa menjadikan mereka berubah begitu, karena tidak ada hukuman yang nggak ada punish, Bang. Ya, tidak, jadi mereka tidak ada jerahnya, gitu. Jadi justru kadang-kadang dapat reward pula kan, dapat pujian-pujian, terutama dari teman dekatnya. Betul. Karena uangnya masih banyak, jadi dorong, bikin partai aja loh. Bikin partai. Iya.
soal nanti lolos nggak lolos itu soal kedua. Iya. Yang penting nikmati uangnya dulu yang masih banyak itu. Iya. Dia juga seharusnya mesti sadar itu ya. Mana mungkin partainya begitu dibilang ini partai yang bekas koruptor dulu ini nggak ada yang pilih. Iya. Iya. Jadi saran abang ini apa ini menyelesaikan masalah Indonesia? Ya, saya pikir ya Pak Prabowo, Pak Presiden itu mesti tegas dan tolong itu undang-undang perampasan aset koruptor digolkan, kalau enggak keluarkan perpu. Atau memang untuk membuat para koruptor ini memang jera takut, ya Nusa Kambangan itu dibersihkan, taruh mereka di Nusa Kambangan khusus untuk para koruptor. Jangan di Salemba, di Sukamiskin, yang seperti hotel ada TV, ada kulkas, ada tukang pijat, segala macam lengkap. Bahkan kalau malam minggu ada hiburan, artis dari luar nyanyi di dalam. Aduh. Nah, ini yang memang nggak membuat mereka takut. Harusnya kayak Guantanamo itu ya. Sebenarnya ya yang kayak di Pulau Alcatraz itu di Amerika itu. Jadi efek jera yang betul-betul jera itu mesti ada. Ya. Jadi memang kita memang buah si malakama ini kan. Ya. Jadi banyak sekali yang harus dibenahi Bang. Ya. Dari segi politik, ya kan? Ini harus dibenahi. Dari segi ekonomi. Gini Bang Jupan, kalau hukum aja sudah memang dibenahi, itu semua otomatis nanti ikut ya. ke sistem politiknya, ke sistem ekonominya, itu akan semua tertarik akan mengikuti itu. Kan dasarnya konstitusi kan. Iya, ya negara kita kan Negara hukum. Negara hukum, gitu. Nah itu harus disadari. Memang saya kadang-kadang nggak ngerti ya dari mana kita harus Memulai. kan gitu. Ya. Waktu baru revolusi Iran itu seorang intelektualnya itu Ali Shariati. Ya. Mungkin abang pernah dengar namanya. Iya, saya pernah Lulusan dengar. Sorbonne, Prancis. Iya, Prancis. Dia kan menulis buku dari mana kita harus Memulai, ya. Ya kan, melihat Iran itu zaman Iran itu hancur lebur korupnya kan. Iya. Di atas kita lagi berkali-kali di atas Indonesia itu korupnya. Iya. Gitu. Jadi dari mana kita harus memulai dan mereka memulai. Ya. Ternyata sukses. Dan ada keinginan. Ya, begitu juga Lenin ketika baru revolusi ya di Rusia, dia juga begitu kan, dari mana kita mulai. Ya. Cina juga begitu. Makanya Pak Prabowo ini, kalau kita baca bukunya Bang ya, Paradok Indonesia itu, sebenarnya dia udah temukan dari mana kita memulai. Ya. Cuman kekuatannya yang nggak ada, powernya lemah. Ya. Kenapa lemah? Karena partai dia tidak mayoritas di parlemen. Ya. Sehingga terjadi negosiasi dengan partai-partai lain untuk mengambil satu keputusan atau satu sikap. Ya. Ada kesan nanti kalau tidak mengikuti maunya partai-partai itu, maka koalisi ini retak, pecah, maka mereka bisa menjungkir balikan, mengganti presiden. Ini kan yang dikhawatirkan sebenarnya. Ya. Kalau saya bilang selama Pak Prabowo berada di atas rel hukum dan konstitusi, gak usah takut. Polisi dan tentara kan bisa melihat apakah salah atau tidak presiden. Seperti Presiden Abdurrahman Wahid kan. Kan di sini polisi dan tentara netral. Ketika dia rasakan bahwa presiden memang ada kesalahan. Termasuk Pak Harto kan. Nah jadi Pak Prabowo sebenarnya nggak usah takut. Selama dia di atas rel hukum dan konstitusi, pasti TNI dan Polri berada di belakang presiden. Ya kan? Kalau perlu orang-orang yang memang mencari-cari kesalahan presiden, mencari-cari padahal tidak salah, itu bisa langsung ditangkap. Nah ini nggak usah takut. Kalau menurut saya, dan jangan main retorika. Saya ingat Putin puluhan tahun itu di demo, di ini, bakar itu kan. Dia tahu sumbernya. Ini ada yang biayai nih. Terutama asing yang biayai. Kan ketahuan. Gitu kan. Makanya dia batasi. Bukan dilarang. Uang asing masuk yang tidak dikoordinasi dengan pemerintah dilarang.
Kemudian NGO yang kerjasama dengan asing dibubarkan. Aman kan, sekarang nggak ada lagi. Iya. Nah, langkah-langkah itu bisa dilakukan oleh Presiden. Gitu. Tentu kita harapkan seperti Ya, itu. saya pikir ya seperti itu. Artinya kita tetap mempercayakan Pak Prabowo sampai tahun 2029. Mudah-mudahan memang beliau itu benar-benar konsekuen dengan janji-janjinya untuk mensejahterakan rakyatnya. Nah, tinggal memang beliau itu dengan pembantunya merapat untuk menegakkan hukum. Itu aja kuncinya. Kalau TNI Polri, karena kan Presiden sebagai panglima tertinggi. Iya. Artinya tidak ada yang berani mencoba-coba untuk mengganggu kursinya. Nah, kita lihat mandataris ini sampai tahun 2029 ada di tangannya Pak Prabowo. Ya udah itu aja, tinggal bagaimana hukum ini benar-benar dikedepankan. Kalau saya melihat, kalau dari segi power, kekuatan, yang penting polisi sama TNI itu solid. Ya, Menjaga negara ini dari otak dan tangan-tangan yang ingin membuat kekacauan. Ya. Solid dulu. Jangan takut kita dibilang ini militerisme, ini apa. Bukan soal itu. Kalau seandainya militer turun, polisi turun tidak tanpa alasan, itu baru kita ya militerisme. Tapi kalau ada alasannya memang menghadapi kekacauan bagaimana? Ya. Nah, janganlah misalnya protes-protes mahasiswa, kan bisa dilihat. Tidak semua protes dari kalangan mahasiswa itu dibiayai asing. Ya. Ada juga mereka yang murni. Ya. Nah, yang murni ini kan diajak bicara, dialog. Ya. Kalau yang dibayar kan nggak bisa diajak bicara. Buruh-buruh kita yang masih murni diajak dialog, Presiden panggil. Apa sebenarnya yang terjadi, yang diinginkan bagaimana, gitu kan? Jadi sehat negeri ini, Bang. Iya. Ya itulah, Bung Julpan. Jadi kita juga nggak berharap TNI dibenturkan ke polisi, kejaksaan sebagai penuntut umum berbenturan dengan penyidik dari kepolisian. Jadi kita nggak melihat kemana nih KPK ini. Kalau perlu KPK dibubarkan, dibentuk lembaga baru yang khusus untuk melakukan penyidikan kepada para koruptor. Jadi kepolisian tidak mempunyai kepentingan, hanya mengusut, menyelidiki, serahkan kepada penyidik. Begitu juga Kejaksaan Agung. Jadi benar-benar ada lembaga yang independen untuk memberantas korupsi. Yang kita harapkan tempoh hari kan KPK. KPK kan udah babak belur nih, udah nggak ada taringnya lagi. Nah itu semua yang tua-tua, komisionernya semua diganti. Dan jangan jadi ASN. Jadi benar-benar orang yang profesional dan independen. Nah itulah harapan kita ya. Dan gini juga satu, jangan dicampurin juga dengan Senayan. Ini kan orang-orang Senayan banyak dititipkan di KPK. Ya itulah makanya susah. Sebenarnya kan harapan kita besar kepada DPR ya. Nah, cuman proses melahirkan DPR ini, anggota-anggota DPR ini yang lemah. Yang menurut selektivitasnya longgar. Sehingga siapa saja bisa masuk tanpa seleksi yang ketat. Nah inilah yang juga institusi ini, trias politika kita kacau amburadul. Gitu. Bebas kita sudah lebih dari setengah jam. Mungkin Abang ada menyampaikan closing statement apa kira-kira? Ya, saya berharap kepada Presiden, harapan saya penuh kepada Presiden bahwa beliau mampu untuk memberantas korupsi dan menggolkan undang-undang perampasan aset para koruptor. Karena itulah cikal bakalnya supaya para koruptor ini takut dan mereka yang berkeinginan memakan uang rakyat, mereka hentikan, mereka stop. Karena ada ultimatum dari Pak Presiden dalam ketegasannya itu, mereka akan dihukum seberat-beratnya, kalau perlu dihukum mati. Ini kan KUH pidana kita mesti sedikit diperbaiki. Hukuman mati itu bagi para koruptor. Ya. Tidak hanya negara dalam keadaan gawat, baru mereka bisa dihukum mati. Tetapi diperbaiki lagi, direvisi lagi. Nah semua kita kembalikan kepada Pak Presiden, supaya memang pemerintah bisa berkoordinasi dengan Senayan, bagaimana undang-undang ini harus goal. Kalau enggak, Pak Presiden 3 bulan ini keluarkan Perpu.
supaya memang kepercayaan kepada rakyat itu kembali di dalam penegakan hukum. Itu intinya. Bung Julman. Dan Presiden tidak usah khawatir dan tidak usah ada kegangamangan. Yang penting TNI dan Polri satu kuat. Kemudian mahasiswa yang kritis itu juga yang independen kuat. Tambah pengamat-pengamat yang murni ingin membantu Presiden di dalam menjalankan Republik ini dengan baik, sehat. Saya kira udah itulah harapan kita kan Bang. Ya, betul. Podcast juga harus sehat Bang. Kalau nggak sehat bahaya ini. Ini kalau kita ikutin podcast kemana-mana, waduh kita bingung nih mana nih. Ini kalau Pak Prabowo mau mereka ganti, emang mau gantinya siapa? Ini kita habiskan dulu di tahun 2029 ini. Kalau ternyata beliau sampai 2029 berhasil membawa rakyat ini keluar dari garis kemiskinan, saya pikir kita nggak segan-segan untuk pilih beliau lagi. Ya. Nah itulah Kita kampanyekan. kuncinya. Bukan sekedar milih Bang, kampanyekan. Betul. Sebagaimana sebelum terpilih beliau 2024 kan kita kencang kampanyenya kita. Nanti kita kampanyekan lagi. Yang penting ini semuanya berjalan sukses dengan baik. Ya. Oke Bang? Oke, terima kasih. Bang ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.